Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, khususnya kelas 5 ya. Kali ini Bu Guru masih bahas IPA kelas 5 semester 2 bab 8 ya dengan judul Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Kalau lihat gambarnya ini, kita bisa melihat kalau planet bumi kita itu lagi bersedih ya. Kenapa? Karena pohon-pohon ditebang sembarangan, membuang sampah plastik sembarangan di laut, di sungai, dan bencana alam di mana-mana ya. Kalau kita lihat berita, apalagi di musim hujan ini banyak tanah longsor, banjir bandang, bahkan beberapa gunung berapi yang ada di Indonesia itu meletus. Nah, itu semua merupakan bencana alam atau peristiwa alam ya. Jadi pada bab ini kita akan belajar tentang macam-macam aktivitas di bumi, peristiwa alam dan juga bencana alam. Jadi sesuai dengan judulnya Bumiku Sayang, Bumiku Malang, berarti kita harus menjaga planet bumi ya dari kerusakan demi kelangsungan hidup kita di masa mendatang. Oke, kalian bisa buka buku kalian di halaman 216 ya, atau ini 215. Setiap hari kita akan mengalami perubahan, betul ya. Kita tumbuh, tinggi bertambah, umur yang tambah, kita juga semakin dewasa. Ternyata tidak hanya makhluk hidup loh. Ternyata perubahan juga dialami oleh bumi kita. Apa iya? Bagaimana bisa terjadi? Bumi tempat tinggal kita juga mengalami perubahan. Bumi yang kita tinggali sekarang berbeda dengan bumi ketika masih pertama kali lahir. Dulu bumi pertama kali terbentuk itu bumi masih dalam seperti bola yang molten, bola-bola seperti bola lava panas pijar seperti itu ya, lama-lama mengalami pendinginan seiring bertambahnya waktu jutaan tahun kemudian bumi menjadi seperti ini ya, yang bisa dihuni dan merupakan satu-satunya planet di tata surya yang ada makhluk hidupnya ya. Oke, jadi apa tujuan pembelajaran pada bab 8 ini? Yang pertama, mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Nomor 2, mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Nomor 3, memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, ekonomi. Oke, kita akan bahas topik A, yaitu bumi berubah. Semuanya akan berubah, termasuk cintamu padaku juga mungkin bisa saja berubah. Loh, koknya sampai ke sini ya. Oke, kita lanjutkan ke topik utama. Pertanyaan esensial, kita jawab dulu pertanyaan yang penting ini ya. Bagaimana bumi bisa berubah karena faktor alam? Ya karena akibat peristiwa alam ya, makanya bisa berubah ya. Apa penyebab peristiwa alam bisa menjadi bencana alam? Bisa secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Oke. Bagaimana dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Yang jelas mengganggu aktivitas umat manusia yang ada di bumi ya. Kalau ada bencana alam, termasuk juga bisa mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Makhluk hidup itu ada hewan, tumbuhan, dan juga manusia ya. Oke. Kita lihat percakapan 3 orang anak ini ya. Kalian tahu tidak? Dulu ada toko roti yang enak di sini. Ini bangunannya ya. Loh, sekarang kenapa tokonya sudah tidak ada? Kata ayahku, tokonya roboh karena gempa 10 tahun yang lalu. Gempa bumi ya. Bumi selalu mengalami perubahan ya. Perubahan ini terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia ya. Namanya peristiwa alam. Jadi peristiwa alam itu perubahan yang terjadi secara alami tanpa peran dari manusia. Manusia tidak bisa berkehendak, bahkan menghentikan ya. Peristiwa alam ini terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga kita tidak bisa mencegah peristiwa tersebut. Beberapa peristiwa alam yang sering terjadi itu dan yang berbahaya ya untuk kelangsungan hidup manusia. Yang pertama, gempa bumi, gunung meletus, dan gelombang tsunami. Peristiwa alam ini terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi, sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia hanya dengan mata ya. Tapi kalau pakai alat bisa. Contohnya alat pendeteksi gempa seperti seismograf itu ya. Kalau secara kasat mata atau kita mendengar, kita tidak bisa mendengar peristiwa itu, atau misalkan pergerakan lempeng-lempeng bumi gitu ya yang menyebabkan gempa bumi gitu. Contohnya gempa bumi dan gelombang tsunami ya.
Bisa juga karena aktivitas yang terjadi di bagian luar bumi ya, seperti tanda-tanda yang bisa kita amati ya, seperti gunung meletus, angin puting beliung, dan badai. Nah, beberapa kosakata baru bagi kalian nih, mungkin tsunami itu apa? Sering dengar ya, bencana tsunami di Jepang, bencana tsunami di Aceh. Apa sih tsunami itu? Tsunami adalah gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung api, biasanya di dasar laut. Pusat gempanya itu di bawah laut ya, masih tidak di dasar laut sih, lebih ke di dalam bumi tetapi di laut gitu ya. Gimana itu? Seperti ini misalkan gambarnya ya. Ini laut. Terus di sini permukaannya di sini kok permukaan dasarnya di sini. Nah, pusat gempanya itu ya bukan di sini. Jadi pusat gempanya itu nggak pas di dasar lautnya ini ya, tetapi lebih ke bawah lagi. Kira-kira biasanya di sini di kedalaman berapa kilometer kayak gitu ke sini gitu. Intinya pusat gempanya itu ada di bawah laut. Tuh ya. Puting beliung, apa sih puting beliung itu? Puting beliung itu angin yang bergerak dengan cepat dan memiliki tekanan tinggi. Kalau di luar negeri itu biasanya ada angin topan, angin tornado gitu ya. Kalau di negara tropis biasanya berupa angin puting beliung. Badai kencang yang menyertai cuaca buruk biasanya disertai dengan hujan juga ya. Badai bisa terjadi di darat ataupun bisa juga terjadi di laut ya. Oke. Bencana alam ini merupakan gambar dampak wilayah akibat bencana alam. Biasanya kalau seperti ini rumah-rumah pada runtuh, bangunan pada runtuhnya karena akibat bencana alam berupa gempa bumi ya. Ini masih mencari mungkin korban yang terjebak di dalam reruntuhan. Bentuk peristiwa alam bisa bermacam-macam nih teman-teman. Peristiwa alam dapat terjadi di darat, laut, maupun udara. Penyebabnya pun berbeda-beda ya. Peristiwa alam bisa menjadi suatu bencana jika membawa kerugian bagi manusia. Jadi bencana itu sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Bencana yang terjadi karena adanya peristiwa alam disebut bencana alam ya. Jadi bencana alam itu peristiwa alam yang membawa kerugian bagi manusia, itu namanya bencana alam. Contoh peristiwa alam yang dapat menjadi bencana alam yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan atau puting beliung, dan tanah longsor ya. Itu beberapa contoh bencana alam. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, terutama gempa bumi. Nah, kalian lihat ini ya petanya ya. Ini peta Indonesia, dan ini yang ada batas-batas kuning-kuning ini merupakan lempeng-lempeng bumi namanya ya, lempeng tektonik. Nah, ini Indonesia di sini nih. Indonesia itu diapit oleh lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia atau benua Asia, kemudian lempeng Pasifik yang saling bergerak mendekat ini loh. Nah, semakin ada yang menghujam gitu ya, makanya Indonesia itu biasanya daerah pertemuan lempeng itulah terjadi banyak gunung berapi dan terjadi pusat-pusat gempa di sini. Makanya, nah ini kita melihat Jepang ya, Jepang juga terletak. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana terutama gempa bumi. Ya, kita bisa tahu ya, yang garis kuning ini merupakan tempat pertemuan lempeng. Nah, di daerah-daerah itu biasanya terjadi pusat gempa bumi ya. Tidak heran kalau Indonesia, beberapa negara di Jepang, dan beberapa negara di Amerika ya, Amerika Selatan yang di pinggiran-pinggiran ini biasanya terjadi gempanya di situ, pusat gempanya. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng ini ya, lempeng Indo-Australia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng benua Asia, Eurasia namanya ya. Nah, ini namanya lempeng tektonik ya. Gempa bumi terjadi karena adanya tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi atau runtuhan batuan ya. Aktivitas ini menimbulkan getaran di permukaan bumi yang kita kenal sebagai gempa bumi. Begitu ya. Lempeng itu apa? Bagian kulit bumi dengan ketebalan 50 sampai 250 km. Jadi kita tahu kan bumi itu kan bulat ya.
bumi, seperti ini. Nah, di dalamnya itu ada inti bumi ya, inti bumi, kemudian ada mantel. Nah, mantel ini yang di sini seperti bersifat liat, seperti cair. Nah, kita itu kayak terletak lah, lempeng-lempeng itu berada di atasnya kayak gini. Ini yang saling bergerak terus, ada yang mendekat, menggeser, dan menjauh. Nah, itu namanya lempeng tektonik ya. Tektonik sendiri peristiwa apa? Proses gerakan pada kerak bumi yang menimbulkan lekukan, lipatan, retakan, dan patahan. Kalau kalian ingin mempelajari ini lebih lanjut, nanti itu ada materi kalau kalian mau kuliah, itu namanya geofisika ya, ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang ada di bumi secara fisika, begitu. Oke, kita lanjutkan. Mari refleksikan. Apa penyebab peristiwa alam berubah menjadi bencana alam? Peristiwa alam tadi berubah menjadi bencana alam jika merugikan umat manusia ya. Kalau peristiwa itu tidak merugikan, berarti itu ya bukan bencana alam, cuma peristiwa alam gitu. Apa saja peristiwa alam yang termasuk bencana alam? Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, angin puting beliung, badai. Mengapa Indonesia termasuk negara yang rawan bencana alam terutama gempa bumi? Karena Indonesia diapit oleh 3 lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia yang bergerak saling mendekat atau menjam gitu ya. Apa saja dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia? Kerugian material jelas, mengganggu kesehatan jasmani maupun spiritual. Apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman atau keluarga yang terjadi bencana alam? Menyalurkan bantuan berupa makanan layak konsumsi, pakaian layak pakai, obat-obatan. Belajar lebih lanjut bencana alam gempa bumi. Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam ya. Jika 2 lempeng bertemu di suatu sesar atau mungkin patahan, keduanya bisa bergerak saling menjauh, saling mendekat, atau saling bergeser. Biasanya gerakan ini tidak dapat dirasakan oleh manusia. Ada saatnya gerakan lempeng ini saling mengunci sehingga terjadi kumpulan energi yang berlangsung terus-menerus. Kemudian batuan pada lempeng tektonik tidak kuat menahan gerakan tersebut sehingga terjadi pelepasan energi yang mendadak dan sangat besar ya. Saat itulah terjadi namanya gempa bumi. Gempa yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng tektonik dinamakan gempa. Gempa diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi dinamakan gempa tektonik. Ada pula gempa yang diakibatkan oleh akibat gunung api meletus ya, namanya gempa vulkanis. Gempa vulkanis. Mungkin beberapa di antara kalian pernah dengar ya. Saat gunung api melakukan aktivitas vulkanik yaitu erupsi itu meletus ya. Gunung api akan mengeluarkan awan panas. Kalau dulu di Gunung Merapi itu namanya wedus gembel ya. Kemudian hujan abu. Abunya abu vulkanik ya, bukan abu bekas pembakaran kayu gitu, bukan, atau debu-debu di jalan itu bukan, beda. Abu vulkanik itu abu vulkanik. Vulkanik itu debu-debu berupa batuan. Dari batuan dan bersifat tajam gitu ya. Kalau masuk ke paru-paru makanya bisa menimbulkan infeksi saluran nafas ya. Lava itu lahar yang di dalam bumi belum keluar ya. Banjir gas beracun ya, ini biasanya gas amonia atau sulfur ya, belerang, dan banjir lahar. Tapi manfaatnya, kalau peristiwa erupsi gunung berapi itu nanti tanahnya menjadi subur ya. Kalau yang sudah terkena abu vulkanik itu menjadi subur. Makanya di daerah pegunungan atau di gunung, kaki gunung itu banyak sekali budidaya perkebunan ya, karena tanahnya memang subur. Itu manfaatnya di samping bencana alam. Gempa bumi dan letusan api dapat mengakibatkan bencana alam lain, contohnya tsunami. Nah, apa yang terjadi jika gempanya terjadi di laut?
Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang lautan, gelombang ombak laut ya, tsunami. Berarti terjadinya pasti di laut, ya kan? Kalau gempanya terjadi di laut, penyebab tsunami paling banyak karena gempa bumi di dasar laut. Nah, gempa bumi tersebut mengakibatkan rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga 900 km per jam. Ketika gelombang sampai di daratan akan menyapu dan menghancurkan semua yang dilewatinya. Nah, begitu ya kosakata baru. Erupsi itu letusan gunung berapi, lava itu Nah, lava itu magma itu yang masih di dalam, magma yang sudah keluar saat erupsi. Kalau magma sendiri masih di dalam bumi ya. Lahar, lumpur batu yang keluar dari kawah gunung berapi, begitu ya. Jadi apa yang sudah aku pelajari pada bab 8 topik A ini? Yang pertama, bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan bisa terjadi karena peristiwa alam, yaitu aktivitas yang ada di dalam bumi. Bumi berubah karena faktor alam dan hal ini tidak dapat dicegah oleh manusia. Peristiwa alam bisa menjadi bencana alam jika menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Bencana alam bisa berupa kejadian gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Nah, semoga kalian paham ya. Semoga kita makin sadar bahwa pentingnya kita menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan sekitar kita ya. Dengan kita mempelajari peristiwa bencana alam ini, mungkin dengan majunya teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang geofisika, gitu kan, maka bisa diantisipasi mungkin sehingga bisa mengurangi korban jiwa ataupun korban material ya. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ikuti terus ya. Bye bye.